Aku percaya camping di setiap tempat punya kisahnya masing-masing. Dan kali ini cerita itu membawa kami ke lereng Merbabu. Di lereng Gunung Merbabu, kami menemukan lebih dari sekedar pemandangan. Kami menemukan ketenangan. 360 derajat keindahan terbentang tanpa batas. Langit, awan, dan hamparan tanaman yang menyatu dalam satu pemandangan. Disinilah tenda berdiri dan kisah kita dimulai. Selamat datang di kisah tenda kita, episode 3, Merbabu 360. Halo teman-teman, udah lama sekali rasanya aku nggak upload video tentang camping keluarga. Alasannya sih antara nggak sempet ngedit dan males ngedit ya, hehehe. Di episode kali ini kita mau visualisasikan pengalaman camping di Merbabu 360 waktu bulan puasa kemarin. Perjalanan diawali dengan rintik hujan yang menemani tanpa lelah. Karena bulan puasa dan untuk memperingkas saat berbuka, istri memutuskan untuk membeli es teler saja sebagai menu buka puasa kita. Waktu tempuh dari rumah menuju Merbabu 360 sekitar 1 jam. Setelah melewati tanjakan dan jalan yang berkelok-kelok, akhirnya kita sampai di Kopeng. Langsung saja belok kanan setelah Kopeng Park untuk menuju Merbabu 360. Kami langsung disambut dengan hawa dingin dan kabut yang lumayan tebal. Karena jalan menuju lokasi campingnya ada di dalam perkampungan warga, jadi pelan-pelan ya teman. Sesampainya di Merbabu 360, kami langsung check-in di resepsionis. Saat bertanya apakah penuh atau tidak, ternyata kata mbaknya malam nanti hanya ada 2 tenda. Agak terkejut sebenarnya, maklum karena Merbabu 360 ini termasuk campground yang terkenal dan jarang banget sepi. Jadi berasa seperti camping ground private teman-teman. Hehe. Tak terasa setelah selesai setup tenda, sayup suara azan mulai terdengar. Istri langsung bergegas menyiapkan menu buka puasa hari itu. Benar-benar sebuah pengalaman yang tak terlupakan berbuka puasa sambil camping dengan suasana sesyahdu seperti ini. Beberapa saat kemudian, kabut tebal dan hujan mulai mengguyur tenda kami. Suasana yang dingin membuat perut keroncongan lagi. Alhasil istri mulai menghidupkan kompor dan mulai menggoreng bakwan. Setelah gorengan matang, aku rasa ada yang kurang. Apalagi kalau bukan segelas kopi. Langsung aja naluri ini mengeluarkan 2 cangkir dan mulai menyeduh kopi. Sungguh kenikmatan bisa menikmati segelas kopi hangat bersama istri dan kedua anak.
Malam pun tak terasa sudah larut. Hawa dingin membuat kami memutuskan untuk tidur lebih awal. Ditambah besoknya harus bersiap untuk sahur. Malam itu, suasana yang tadinya hening dengan sesekali suara angin berhembus tiba-tiba berubah menjadi badai yang mencekam. Aku pun terbangun karena suara deru angin dan variasi tenda yang mulai mengapak-apak seperti mau terbang. Jam 11 malam. Terbangun. Lalu beberapa saat kemudian, pasak flashlight terlepas karena tidak kuat menahan kuatnya angin yang menerpa. Alhasil, tengah malam harus kerja bakti, dengan flashlight dan pasak yang terjebak. Pada akhirnya, badai tak pernah bertahan selamanya. Kabut yang semalam menutup pandangan perlahan terangkat, menyisakan pagi yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Pemandangan luas 360 derajat dengan jajaran gunung-gunung yang tertata indah, membuat penat yang selama ini dirasakan seperti hilang. Di saat camping seperti ini, aku jadi punya banyak waktu bersama istri untuk sekedar mengobrol tentang apa yang selama ini kita sudah lalui dan apa yang menjadi harapan kita. Dan dengan camping seperti ini, membuat anak kita seperti terisi lagi baterai kebahagiaannya. Tawa mereka lah yang membuat camping selalu terasa indah. Pagi guys, jam 8. Kondisi begini di Merbabu 360. Jalan akses masuknya itu emang agak sempit, jadi ikutin aja. Nanti ada marka-marka jalan yang tulisannya Merbabu. Atau nanti biasanya dari operator campingnya nanti akan ngarahin sesuai titik 2 titik map, jadi kalian nggak akan dilewatin jalan yang kecil. Terus setelah dari situ turun masuk, ada tulisan 360 ini, kita naik. Parkirannya lumayan luas, kalau yang nggak camper van parkirnya di sini. Ada warung-warung juga yang 24 jam ready, cuman karena ini bulan puasa itu berapa. Biasanya kalau weekend itu selalu ramai terus guys. Nah nanti kalau camper van dibukain gerbang masuk ke dalam. Kalau pertama kali datang kita langsung check-in dulu di resepsionisnya. Bisa sewa juga kayak matras, HP unggun, tenda, dan lain-lain perlengkapan camping guys. Untuk musolanya juga luas guys, bersih, luas. Untuk kamar mandinya yang air panas itu yang di sini. Nah ini kamar mandi air panasnya, ada water heaternya, shower guys. Jadi yang kamar mandinya itu di bawah ada 2. Terus di atas ini ada 3. Nah yang atas ini yang ada air panas tuh yang di atas saja. Jadi kalau kalian mau mandi air panas ke kamar mandi yang atas, bersih kok. Di sini juga nggak hanya ada buat lahan camping, tapi juga ada villanya guys. Jadi kalau kalian mau ngerasain villanya, nah ini ada yang paling besar, terus itu, dan ada yang paling kecil di sana tapi dengan view full kaca di bawah itu guys. Untuk restonya nanti di sini. Nah ini juga ada restonya. Kalau kalian males masak, jajan di sini aja. Ada mini playgroundnya juga ini, buat main anak-anak lumayan lah. Gitu. Nanti masuk dari gerbang langsung masuk seperti yang di video awal aku nanti cantumin di video ini. Jadi masuk turun sesuai kaplingnya kalian. Kalau aku kebetulan ambil yang paling ujung, teras 1 paling pojok 1D, karena viewnya emang lepas, langsung bisa lihat Andong sama Telomoyo.
Nah ini untuk yang glampingnya guys. Selain villa juga ada glampingnya. Glampingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bentuknya unik. Kayak apa sih? Limasan ya? Oh kayak kerucut. Maaf, kayak kerucut tuh udah ada colokan listrik. Nanti biasanya dikasih perlengkapan buat campingnya juga. Yang kamar fan di sini guys bisa nih 1, 2, 3, 4. Nah, yang sini rumput, yang sini juga rumput. Yang bawah itu rumput sintetis sama satu kerikilnya. Nah yang paling oke visualnya. Kalau kalian mau yang enggak camper van, kalian single atau motor camp juga bisa, motornya bisa ditaruh di pinggir-pinggir tenda kalian nanti. Ini kebetulan bulan puasa guys, bener-bener sepi, aku sendirian. Semalam ada satu sih, teman udah pulang tadi, check out pagi hari banget. Ini benar-benar sepi, nggak ada yang camping sama sekali. Berasa kayak ini private camping ground guys. Udah disediain juga untuk wastafel guys, jadi kalau untuk cuci masing-masing dari camping groundnya itu, yang di teras-terasnya itu ada 1, 2, di ujung-ujungnya ada untuk wastafelnya. Cuman infonya semalam itu tak kira udah yang paling ini ya, yang paling kenceng anginnya. Cuman aku tanya sama bapaknya, ternyata 4 hari yang lalu berturut-turut itu anginnya lebih kenceng lagi. Jadi kalau kesini wajib pasaknya yang proper, tendanya yang proper, soalnya rawan rembes sama kan karena musim hujan ya. Kecuali kalian kesini pas musim panas. Ya tendaku itu tenda murah meriah, tapi udah teruji badai sama ini diguyur aduk sermo sama di sini. Nah ini yang sintetis guys, kabling sintetis, rumput sintetis maksudnya, yang kabling rumput sintetis ini jadi kerakal, ada rumput sintetisnya. Untuk colokannya ada juga guys nih. Terminal listriknya ada banyak. View belakangnya Gunung Merbabu, lagi badai itu di atas juga. Nah yang view depannya itu ada Sindoro, Sumbing, Andong sama Telomoyo. Semalam itu untungnya ada teman guys dari Jogja sewa tenda di sini. Jadi kalian kayak nggak punya tenda bisa sewa di sini langsung. Viewnya langsung sana. Yang makanya saya rekomendasiin yang sini tuh karena viewnya memang lepas langsung view gunung guys. Yang paling oke sini sih kayaknya, karena ada space sisa sebelah kirinya itu lumayan luas. Jadi bisa buat api unggun atau buat ruang privacy kalian. So guys, viewnya mantep bener. Itu Gunung Telomoyo, Andong, Sumbing, Sindoro. Jadi untuk yang teras 1, teras 2 sama yang sini tuh kalau mau deket toiletnya di sini ada 3. Yang toilet buat pup dan pipis itu ada 2 nih, 1, 2. Nah ini buat bilas-bilas. Ada juga buat wastafelnya guys. Yang ini ada toilet duduk, toilet jongkok sorry, bersih, dan juga ada toilet duduk. Tapi nggak ada water heaternya ya guys. Yang ada water heaternya itu di yang atas tadi. Alam selalu punya cara unik untuk menguji sekaligus menyembuhkan. Dari balik tenda ini kita belajar bahwa momen paling berharga justru hadir setelah dingin yang paling menusuk. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita di alam terbuka. Sampai jumpa di kisah berikutnya.